Saya ingin menyampaikan satu topik, yaitu public relation. Bahasa Indonesia katanya hubungan humas, ya, hubungan masyarakat. Kenapa tema ini saya ingin kemukakan pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini? Karena kalau kita bicara masalah public relation, outputnya adalah citra, image perusahaan atau image dari tim Riwe 37 Susi Suryono. Nah, untuk kita bisa menghasilkan citra yang positif bagi tim ini, tentunya kita juga harus memahami apa itu sebetulnya public relation. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan kepada para sahabat sekalian, sebetulnya siapa sih para pelaksana public relation ini? Seperti kita pahami bersama bahwa public relation ini adalah fungsi manajemen. Jadi semua kita yang sudah mempunyai ID member di sini adalah para pelaksana public relation kita semuanya. Begitu kita punya ID member, kita adalah bagian dari Riwe Internasional. Ini yang tentunya perlu kita pahami bersama. Begitu kita punya ID member, kita adalah bagian dari Riwe Internasional. Nah, sebagai bagian dari Riwe Internasional, tentunya kita semua juga harus memahami apa yang ada di dalam situ. Kita betul-betul harus memahami masalah nilai-nilai inti dari Riwe Internasional. Kita juga harus memahami tentang visi misi dari Riwe Internasional. Kemudian tata kerja kita, pengelolaan kita di dalam Riwe Internasional juga perlu kita pahami. Karena apa? Kalau kita nantinya suatu saat bertemu dengan klien atau prospek yang nanya, ya, yang mempertanyakan tentang masalah produk kita, kemudian organisasi kita, perusahaan kita, tentunya kita harus betul-betul bisa menjelaskan secara bagus dan up to date. Kita melihat sendiri bahwa manajemen Riwe selalu memperkaya pemahaman kita terhadap produk-produk yang ada. Yang terakhir dari brosur yang terakhir, bahwa di samping sebagai nilai, ya, sebagai nilai inti Riwe, itu juga digunakan sebagai tujuan Riwe. Tentunya kita juga sependapat. Nah, dari nilai dan tujuan itulah yang itu semuanya harus memayungi kita di dalam kita melaksanakan kegiatan bisnis di Riwe ini. Mari kita perhatikan tentang pengertian dari public relation. Jadi public relation merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita memberikan masukan kepada masyarakat tentang tim 37 Susi Suryono ini kurang pas, tentunya anggapan terhadap kita tentunya juga kurang bagus. Oleh karenanya menjadi kewajiban dari kita semua di dalam melakukan kegiatan ini, kita harus selalu taat nilai. Taat nilai dimaksud adalah kita harus paham betul tentang hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Riwe Pusat, Riwe Internasional. Kemudian menurut ALMA, public relation adalah kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan. Citra, image, kesan, ini adalah sesuatu yang harus kita bangun secara terus-menerus. Kita tidak boleh lalai, ya, kita tidak boleh keliru untuk selalu menyampaikan satu hal yang positif berdasarkan data dan fakta yang ada. Jadi kita tidak bisa menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan produk yang kita geluti ini tanpa data dan fakta. Oleh karenanya kita sekali lagi harus betul-betul mendalami tentang perusahaan ini secara keseluruhan dan produk yang dihasilkan. Lanjut. Nah, sedangkan tujuan dari PR atau tujuan dari public relation kita ini
Yang pertama adalah menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif. Selama ini kita melihat bahwa citra dari salah satu produknya yaitu Pupir Placenta ini sudah melegenda. Sudah banyak sekali manfaat yang dihasilkan. Dari testimoni-testimoni yang ada kita juga melihat bahwa produk ini adalah produk Rolls Royce katanya Pak Nasr tadi. Dan ini memang penting, harus kita kumandangkan secara terus-menerus. Karena kita sudah bertekad, ya, kita sudah fokus sekarang ini ke dalam kegiatan bisnis Pupir Placenta. Nah tentunya kalau kita sudah bertekad ke arah sana, masalah-masalah yang berkaitan dengan bisnis ini harus betul-betul bisa kita kuasai dengan benar. Kemudian yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Publik sasaran di sini adalah calon klien, prospek. Ya. Dengan tim Susi Suryono ini harus terus kita usahakan ya. Melalui Zoom meeting ini menurut saya satu terobosan yang bagus. Karena dulu biasanya kita melakukan kegiatan secara offline, tapi karena pandemi, Bu Susi Suryono telah meng-create satu kegiatan melalui Zoom meeting ini, yang menurut saya ini sesuatu yang bagus. Kita melihat partisipan cukup banyak. Minggu lalu top ya, lebih dari 100 banyak teman yang komplain nggak bisa join gitu ya. Tapi memang karena kita dibatasi dengan kuota. Tapi memang ini selalu kita usahakan peningkatannya ke depan bagaimana. Tapi yang paling penting Ibu-Bapak sekalian, di dalam konteks PR ini, kita jangan menjaga jarak dengan calon klien atau pelanggan. Kita harus selalu menyampaikan sesuatu yang baik, kita memberikan satu servis yang bagus kepada calon pelanggan ini. Inilah sebenarnya yang harus kita lakukan dari saat ke saat. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Kita sudah membahas tentang selling strategi, ya, tentang bagaimana kita harus menjual, karena suka atau tidak suka. Bisnis Pupir ini adalah bisnis menjual, ya. Menjual sesuatu yang bagus, ya. Menjual sesuatu yang memang sudah diakui kebenaran produk ini. Kita tidak bermaksud untuk mendowngrade nilai intelektual kita. Kita melihat sertifikat-sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh Singapura, kemudian New Zealand sendiri tentang produk ini, tentunya kita meyakini bahwa produk yang ada itu adalah sudah melalui hal-hal yang menurut saya sangat kompleks. Kita juga melihat R&D dari Riwe Pusat itu selalu, istilahnya selalu membuat sesuatu yang baru. Kalau kita contohkan saja produk yang pertama, edisi pertama, kedua, itu ada honey, ada madu ya, ada madu. Bukan di madu ya Pak Nasr, betul-betul madu ini. Tapi ketika tim R&D melihat bahwa madu ini kurang bagus bagi teman-teman yang kena diabetes, itu yang edisi ketiga sudah tidak ada. Nah ini menunjukkan bahwa R&D kita ini, R&D dari Pusat selalu bekerja dan bekerja untuk menghasilkan satu produk yang berkualitas. Nah ini yang sangat menyenangkan. Demikian juga masalah distribusi. Dari beberapa pertemuan para senior kita, kalau kita bicara masalah senior di Pupir ini kan mereka-mereka yang tahu, ya, yang sudah levelnya di atas. Mereka juga mengatakan bahwa dalam konteks distribusi dijamin tidak akan pernah putus. Ini yang menggembirakan kita. Karena jangan sampai kita sudah berusaha maksimal dalam menggalang jaringan-jaringan, tapi ternyata distribusinya tidak lancar. Nah, ini masalah distribusi ini kelihatannya sudah mendapat jaminan bahwa masalah distribusi kemanapun itu akan dijamin keberlanjutannya. Ini adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan tentang bagaimana kita memasarkan produk, bagaimana kita melakukan hubungan masyarakat. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara terus-menerus untuk menuju sukses. Lanjut.
Selanjutnya adalah tugas pokok PR. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa tugas pokok kita ya, karena sekali lagi bahwa public relation adalah fungsi manajemen. Kalau itu fungsi manajemen, yang bertanggung jawab siapa? Ya kita semua. Kita semua ini, begitu kita dapat ID member, sekali lagi, itu adalah tanggung jawab kita untuk menjadi pelaksana hubungan masyarakat. Walaupun kalau kita sudah berkembang positif, nanti bisa kita spesialisasikan, akan kita tunjuk tim humas yang ada. Ya, kalau nggak salah, tim humasnya itu Bu Banun kalau nggak salah sama Bu Neni. Ini yang pertama adalah menciptakan kesan, image tadi. Ini sudah saya sampaikan bahwa apapun bentuknya, petugas humas harus betul-betul memahami secara keseluruhan tentang bisnis Riway maupun produknya. Sehingga ketika mereka memberikan masukan kepada masyarakat, kepada calon klien, calon partisipan, itu mereka mendapatkan masukan informasi dengan sejelas-jelasnya. Kemudian berikutnya tugas pokoknya adalah masalah pengetahuan dan pengertian. Ini juga ada kaitannya dengan pemahaman tentang produk-produk kita. Ya. Kalau kita melihat masalah produk kita ini, seperti disampaikan oleh Pak Nasr dan beberapa testimoni, ini telah menghasilkan satu hal yang positif, bagaimana kita membantu masyarakat luas dan masyarakat yang mendapat musibah. Seperti kemarin dulu kita melihat bagaimana pembantunya Inul Daratista yang mendapat penyakit layu itu sih. Ternyata dengan minum Purter Placenta dia kembali bisa bergiat membantu Inul. Nah, hal semacam inilah yang harus kita kembangkan. Nah, tentunya melalui humas, melalui kegiatan humas kita, ya kita jangan segan-segan dan jangan malas-malas ya, untuk selalu menginformasikan kepada teman-teman kita atau calon klien. Beberapa saat yang lalu saya juga cerita dengan salah satu teman yang pernah jadi ajudannya Pak Harto. Dia kakinya bengkak, Mas, kakinya bengkak dan cenderung nggak bisa jalan. Terus tiba-tiba saya sampaikan kepada beliau tentang manfaat dari Purter ini, dan beliau tertarik, langsung pesan Bu Susi 1 set. Dan sekarang diminum, saya ngomong sama mereka, sama yang namanya Mas Teddy itu, coba tolong ini diminum, kalau bisa jangan dua-dua, minumnya 2 pagi, 2 siang, 2 sore. Maksud saya supaya cepat habis harus beli lagi gitu Pak. Nggak, tapi beliaunya tertarik sekali, dan begitu melihat komposisi yang ada di botol itu menambah keyakinan dia, dan syukur alhamdulillah sampai sekarang dia minum, mudah-mudahan berlanjut. Ya memang tugas dari humas, di samping memberikan informasi, juga perlu menciptakan ketertarikan, interest. Kalau mereka tidak mendapatkan info yang bagus tentang keberhasilan Purter Placenta di dalam membantu masyarakat sehingga sembuh dari penyakitnya, ya tentunya itu tidak akan membuat mereka tertarik. Oleh karenanya, testimoni-testimoni yang dilakukan ini, menurut kami, di dalam kegiatan-kegiatan penyebaran informasi tentang Purter, akan lebih bagus kalau disertakan testimoni. Tadi Pak Nasr bagus sekali, karena testimoninya datang dari beliau sendiri. Ya, datang dari beliau sendiri, tentang masalah diabetes, prostat, dan segala macam, itu bagus sekali. Dan katanya yang paling bagus harus ada testimoni dari Bu Nasr. Bagaimana? Bukan efek samping, efek depannya gimana gitu. Kalau efek samping mah biasa gitu. Efek depannya itu yang penting gitu. Lanjut. Nah, ini tugas PR yang lain adalah bagaimana kita memperoleh simpati. Ya. PR harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada publik untuk meraih simpati. Apa yang dilakukan oleh tim Susi Suryono ini menurut saya bagus. Kita sudah membuat Zoom meeting, tapi kita juga tidak akan menutup
kemungkinan untuk menghadirkan atau hadir di tengah-tengah mereka secara offline. Dan kita sendiri juga menyediakan waktu, seperti kemarin kita telah lakukan dengan sahabat-sahabat dari Pak Hernanto, bahwa 7 orang dari Surabaya ingin mendapatkan istilahnya penjelasan tersendiri. Itu kita akan lakukan, Pak. Kita akan lakukan. Jangankan 7, 2-3 orang akan kita lakukan. Karena apa? Ini adalah memang tugas kita, ya, untuk memberikan informasi yang betul tentang produk Purtiar Placenta. Karena kalau tidak begitu, saya takut mereka akan mendapat informasi yang keliru tentang Purtiar ini. Sehingga menurut kami bagus, kemudian Pak Hernanto sudah mulai itu mengundang teman 7-8 orang, kemudian kita berbagi dalam media itu sehingga mereka juga mendapatkan masukan yang positif. Selanjutnya adalah masalah kegiatan PR. Tadi kita tugas pokok PR, sekarang adalah kegiatan PR. Yang pertama adalah customer relation, ya, customer relation. Nah, ini kita harus selalu menciptakan hubungan baik dari pihak tim Susi Suryono dengan konsumen ataupun calon-calon pelanggan atau prospek. Banyak yang bisa kita lakukan melalui customer relation ini, ya, dengan upaya-upaya positif kita yang selalu kita ajak dan ngajak. Dan yang paling penting di sini, kita jangan pernah bosan-bosan memberikan informasi kepada calon-calon pelanggan kita. Karena ternyata banyak ibu bapak sekalian, banyak mereka yang tidak tahu dan pengen tahu, akhirnya mendapatkan masukan dari kita yang positif dan yang benar, itu adalah harapan dari mereka. Banyak juga yang bisa kita garap, ya, dari pihak-pihak luar. Ketika kita memberikan masukan dan merespek mereka, biasanya sangat positif. Memang ada 1-2 yang belum apa-apa, kok mahal, kok ini, kok itu menurut saya hal yang wajar, ya. Juga pernah ada yang menanyakan ke saya berkaitan dengan produk Purtiar ini, Pak Imam, ini kok ada yang jualan online katanya. Kok ini sampai di level dunia itu katanya Amazon.com juga jualan Purtiar Placenta katanya gitu. Dan harganya jauh dari itu. Jauh dari apa yang ada. Tapi kembali ke kita semua tentang loyal dan loyalitas. Sekali lagi, ketika kita sudah mendapat ID card dan kita menjadi bagian Riwe Internasional yang harus betul-betul mampu menjaga kemaslahatan dari Riwe Internasional ini. Saya garis bawahi apa yang pernah disampaikan Mbak Neni, Bu Neni itu. Kalau kita ingin minum sesuatu yang kita masukkan ke tubuh kita, apakah kita berani meminum sesuatu yang nggak jelas? Saya sependapat itu. Karena kalau kita bicara masalah Purtiar yang dari online, kita belum tahu gitu, ya, kualitasnya bagaimana, terus jaminannya apa gitu, kan kita belum tahu. Dan ternyata pernah kejadian bahwa ada beberapa orang yang minum itu ternyata hasilnya kurang bagus. Kemudian komplainnya bukan ke yang jual, komplainnya ke Kelapa Gading sana. Ini kan nggak benar. Setelah ditelusuri ternyata, Anda beli dari mana? Saya beli online. Nah, kalau online ya online sana, yang bagian kamu beli itu udah kamu komplain. Nah, inilah satu wujud loyalitas kita. Jadi kalau kita ingin langgeng di dalam kegiatan bisnis Purtiar ini, marilah kita berjalan dan bekerja berdasarkan aturan yang ada. Kita sudah memahami betul bahwa Purtiar Placenta ini adalah kegiatan bisnis multi level marketing dengan direct selling. Dan dikatakan bahwa Purtiar Placenta atau Riwe Internasional tidak pernah berjualan melalui online maupun melalui apotek-apotek. Nah, ini yang tentunya Ibu Bapak sekalian, para sahabat, bisa sama-sama kita untuk betul-betul memegang mandat ini untuk selalu menjaga marwah dan nama Riwe Internasional.
Kemudian berikutnya masalah employee relations. Tentunya kita sudah terbiasa dengan ini ya. Di tim Susi Suryono kita guyup, kita menyatu betul ya dalam keseharian, dan kita setiap saat bisa berkomunikasi, malah kita setiap saat bisa mengadakan Zoom meeting ya, apabila diperlukan. Karena di sini masalah pimpinan dan bawahan, ketua tim dan anggota tim, itu nggak ada jarak, tidak ada masalah, gitu ya, tidak ada masalah. Karena apa ya, memang kita di dalam bisnis ini memang harus kita upayakan. Kita bekerja berlandaskan kebersamaan dan kekeluargaan. Oleh karenanya itu yang harus kita betul-betul perhatikan dan kita garis bawahi bahwa kita bekerja berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan. Kalau bisa bahagia bersama dan tidak ada bersedih bersama. Lanjut. Kemudian masalah menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan pihak terkait, misalnya partner dan juga komunitas-komunitas tertentu, ini juga kita selalu lakukan. Ada wujud kerjasama. Bu Susi dulu pernah berani masuk ke Angkatan Udara itu. Di sana ya dengan komunitas lain, walaupun kelihatannya ada jarak, tapi ketika sudah bisa menjalin hubungan yang positif, ini menjadi satu hal yang bisa dilakukan keberlanjutannya. Banyak mereka ini mungkin dalam waktu dekat juga akan meminta kepada tim Susi Suryono untuk ke Markas Besar Angkatan Udara untuk memberikan satu penjelasan, karena mereka juga tertarik ya, mereka tertarik, dan khususnya mereka malah akan menyampaikan itu, akan memberikan kepada para penerbang-penerbang, khususnya pilot ya, pilot ini, fighter pilot, itu adalah para penerbang-penerbang tempur itu. Karena dari hasil yang kita sampaikan, kemudian testimoni yang ada, mereka melihat bahwa ini perlu untuk para penerbang-penerbang tempur katanya. Karena memang mereka biasa bermain dengan G ya, G-Force, ini makanya pimpinan kelihatannya melihat ke sana, dan mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian yang keempat, government relation. Masalah government relation ini ya penting atau tidak penting ya, tapi kita paham bahwa keberadaan kultur plasenta di Indonesia ini sementara ini masih di dalam proses ya untuk mendapatkan izin dari BPOM. Memang ada satu Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2018 yang mengatakan bahwa stem cell yang berbahan baku embrio hewan dan tumbuhan tidak diperbolehkan. Ini memang ada satu Permenkes yang mengatakan seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa kita tidak ingin mendowngrade ilmu pengetahuan kita, nilai intelektual kita terhadap negara dan negara jiran. Kalau mereka ya yang betul-betul ketat dalam menghadirkan sertifikat, ya, mereka betul-betul ketat menghadirkan sertifikat, tapi mereka mampu dan mau mengeluarkan itu. Masa kita tidak percaya? Sementara ini kan begitu. Kita rasanya nggak percaya kalau di Indonesia kok lama sekali prosesnya. Ya. Tapi ternyata memang ada Permenkes yang mengatakan itu. Sehingga kalau itu diizinkan, tentunya Permenkes itu yang harus dirubah. Nah, menurut kami ya memang kita tidak boleh putus asa terhadap BPOM ini, dan kelihatannya ini juga sudah berlanjut ya. Kalau nggak salah Pak Evan Brago juga pernah menyampaikan bahwa ini sedang berlanjut diurus untuk mendapatkan pengesahan. Mudah-mudahan. Ibu bapak sekalian, masalah media relation ini juga merupakan satu hal yang penting ya. Karena media ini berperan penting dalam menjembatani ya, masalah PR dan sumber-sumber citra perusahaan itu juga bersumber dari media. Kita ambil contoh ya. Ini. Kita ambil contoh ya. Masalah citra. Ternyata citra itu ada 5.
Jadi ada citra bayangan, mirror image, ya ini yang ingin dihasilkan oleh kerja humas atau kerja PR. Ini ingin 5 hal ini yang bisa dihasilkan. Walaupun yang paling penting adalah corporate image. Jadi kalau kita bicara citra bayangan atau mirror image di sini adalah anggapan pihak luar terhadap organisasi. Nah, biasanya organisasi ini yang ditunjuk adalah pemimpinnya. Nah, kalau di tim 37 Susi Suryono ini yang dilihat ya tentunya Bu Susi gitu. Jadi Bu Susi akan dipendalangi terus oleh media itu di tim 37 Butir Pasien. Kemudian yang kedua ada citra yang berlaku, current image. Ini juga pandangan dari orang luar terhadap suatu organisasi kita, terhadap organisasi kita, tapi biasanya jarang sesuai kenyataan. Kemudian ada yang ketiga, citra yang diharapkan, wish image. Wish image kalau orang Jawa, wish penai lah. Jadi citra yang diharapkan itu biasanya melebihi current image. Karena citra yang diharapkan kan tentunya positif sekali. Kita ingin citra kita sekian, tapi kenyataan yang ada ya seperti itu kenyataan. Jadi citra yang diharapkan ini, wish image, itu memang di dalam semua perusahaan, termasuk tim Susi Suryono kan pingin bahwa tim kita harus solid, tim kita harus bagus, tim kita harus bisa menghasilkan sesuatu, tim kita harus bisa menghasilkan jaringan-jaringan yang lebih luas. Yang tentunya itu semuanya akan bermuara ke Riwe Internasional. Nah, citra perusahaan inilah yang sebetulnya menjadi keinginan kita bahwa perusahaan kita atau tim 37 Susi Suryono ini mendapatkan satu nilai positif ya secara keseluruhan. Kemudian ada citra majemuk, ini mungkin hanya sebagai nice to know, pengetahuan Ibu Bapak sekalian, bahwa di dalam satu tim itu kan banyak sekali individu-individu yang terlibat. Nah, terkadang individu ini punya citra masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana citra perusahaan atau corporate image ini dapat ditumbuh kembangkan secara positif. Bapak sekalian, memberikan keterangan pers ini juga merupakan salah satu kewajiban ya dari kita sebagai satu tim ya. Karena apa? Kita ingin juga ya, menjalin hubungan dengan media massa, media elektronik maupun media cetak. Kalau kita nanti tim ini berkembang dengan bagus, tentunya kita akan ke arah sana. Memberikan penjelasan ya, tentang produk kita ini. Dan keberhasilan kita di dalam memberikan keterangan pers, itu juga berkaitan dengan kualitas penampilan yang diberikan oleh penyampai pesan. Dan perlu persiapan karena hal ini berkaitan dengan membangun citra yang lebih baik. Satu kunci, Bu Bapak sekalian, di dalam memberikan keterangan pers ini, ada istilah piramida terbalik ya, piramida terbalik. Kalau biasanya kita membuat satu tulisan, itu kan kita dasarnya piramida ya, piramida gitu. Wah, pendahuluan dulu, kemudian mungkin latar belakang teori, kemudian isinya, baru kesimpulan penutup. Tapi kalau kita memberikan keterangan pers, itu istilahnya piramida terbalik. Kita langsung pada poin yang kita inginkan. Ya. Kita langsung pada isi. Karena apa? Karena di dalam kita memberikan keterangan pers, kalau kita bertele-tele ya akhirnya nggak dimuat, Pak. Nggak dimuat. Karena space dari misalnya media cetak itu space-nya kecil. Juga demikian media elektronik yang berkaitan dengan seperti televisi dan segala macam, per second-nya mahal banget, Pak. Per second-nya mahal banget. Sehingga kita perlu memberikan keterangan pers, kalau diperlukan, itu harus menggunakan cara piramida terbalik. Langsung isi, tuntas. Jadi memberikan keterangan pers ini memang ini perlu, istilahnya perlu kita koordinasikan dengan Riwe Pusat. Ya. Apakah kita sebagai salah satu tim, ya, salah satu tim distributor ini mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan pers?
Ini nanti perlu kita tanyakan kepada manajemen. Tapi menurut saya, ya sah-sah saja kita memberikan keterangan pers asal tidak keluar dari bingkai yang ada di dalam manajemen Purtir Plasenta. Kita betul-betul memahami apa itu bisnis Purtir Plasenta, manajemennya kayak apa, terus apa yang berkaitan dengan itu kita paham. Sehingga menurut kami, kalau kita menyampaikan sesuatu kepada audiens, kepada orang-orang di luar kita, asal tetap berdasarkan bingkai atau aturan yang sudah digariskan oleh Riway Internasional, saya kira sah-sah saja. Tapi yang paling enak adalah kita minta arahan dulu sama manajemen yang bisa memberikan arahan kepada kita tentang bagaimana kita boleh nggak memberikan keterangan pers. Tapi yang paling penting di sini, Ibu Bapak sekalian, dalam konteks public relation, bahwa sekali lagi kita semua yang mempunyai ID member adalah para teman-teman yang berhak atau yang harus melakukan kegiatan untuk menciptakan citra positif bagi perusahaan Riway Internasional. Kita barangkali perlu berupaya. Yang pertama tadi terkait dengan Permenkes nomor 32 tahun 2018 dulu. Ini kita barangkali tidak bisa a priori, maksudnya harus ada upaya terus-menerus dari pihak Riway Internasional yang men-share juga hasil risetnya, bahwa ternyata stem cell yang berasal dari hewan, ya, yang tadi kan ada aturan stem cell yang bisa dipakai, yang bisa diedarkan adalah yang non berasal dari hewan maupun tumbuhan, gitu, atau embryonic cell tadi istilahnya ya. Nah, ini perlu kita share gitu. Artinya dari pihak Riway Internasional untuk bisa mengconvince bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah sedemikian rupa, bahwa revolusi stem cell itu sudah sedemikian rupa. Jangan sampai kita, apalagi kita Indonesia terkenal dengan biodiversity yang sangat kuat gitu ya, kita tidak bisa belum bisa memanfaatkan, tetapi kita menutup diri. Sementara masyarakat kita butuh sehat, bisa melakukan upaya-upaya government relation khususnya dengan Indonesia terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang stem cell yang berasal dari hewan. Ya, karena Purtir itu stem cell-nya berasal dari rusa. Ya, oke. Yang kedua, di beberapa kasus yang terjadi, misalnya seperti di Amazon, saya sudah mendapatkan beberapa evidence karena kebetulan teman saya ini adalah masih ada relation dengan yang memasarkan itu, memasukkan ke dalam Amazon, memasukkan Purtir Plasenta dalam jaringan Amazon. Mereka adalah orang Singapura yang dia punya relatif dan dia bolak-balik ke Boston. Dan itu mereka bawa hand carry begitu ya, bolak-balik ke Boston. Tetapi karena memang ini lagi pandemi, ini agak frekuensinya mungkin agak pause begitu. Nah, apakah langkah kita di manajemen Riway Internasional ini ada sudah upaya-upaya untuk bisa mendetek siapa pembeli Purtir yang sangat besar ke Riway Internasional. Seperti itu, Pak. Itu apakah dia punya jaringan apa tidak? Apakah dia hanya trader membeli? Contoh misalnya, kemarin di bulan Januari, ada sale besar-besaran. Lalu dia borong. Oke? Dia borong. Tujuannya dia untuk trading. Dan kita dalam proses trading, di dalam supply chain-nya, kita nggak tahu apakah trading itu murni trading, apakah yang namanya Purtir Plasenta itu asli, sebagaimana yang diproduksi oleh PT Riway, atau dalam perjalanannya kita nggak tahu juga. Apakah itu ada separuh-separuh sepertiganya yang dioplos dan sebagainya. Who knows? Kita nggak pernah tahu.
Nah ini kan kasihan Dr. Lim Poon Hong juga, yang sudah dengan sangat tulus, punya dedikasi yang tinggi untuk kemanusiaan, dalam rangka menyelamatkan banyak jiwa manusia, tapi dalam perjalanannya ada distorsi seperti ini. Nah kita sebagai member, sebagai leaders, ini ingin sebetulnya mengusulkan agar Riwe punya sistem, dan mudah-mudahan ini juga sistem ini sudah ada di dalam Riwe Internasional, yang bisa mendetek kalau ada yang membeli begitu, harus dicek jaringannya. Dia punya jaringan kah apa tidak? Kalau tidak ya nanti bisa seperti itu, digunakan untuk trading. Kalau kita lihat dalam kita menjalankan bisnis Riwe ya, kalau kita cerita produk mungkin kita sudah semua orang sudah makan, kita tak makan produk kita tidak akan bisa cerita. Oke. Nah kalau kita cerita bisnisnya, di dalam bisnis ini memang kan Riwe tidak merekrut distributor itu dari berbagai kalangan, berbagai pendidikan, berbagai latar belakang dan sebagainya, dan juga tentunya pasti juga akan berbagai motivasi, betul kan? Nah kalau kita cerita tadi, saya tanggapi yang terakhir aja tadi, di pasaran dijual, terus promo besar-besaran, kemudian dijual, apakah itu palsu atau palsu dan sebagainya. Dan menurut saya memang itu terjadi, dan itu lumrah sekali. Ya, pada ketika perusahaan memberikan promo, bagi leader-leader yang nggak paham dengan bisnis Riwe, dia akan melihatnya sebagai, oh bagus sekali nih, saya stok banyak-banyak, saya jual murah. Dia pikir dengan itu dia bisa jadi untung gitu kan. Memang kalau dihitung-hitung untung Pak. Ya kan? Dia beli katakan 34884 dapat 12 botol, 5 dia jual, untungnya luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah perusahaan ini selalu memberikan promo setiap hari, setiap bulan? Enggak. Oke, dia untung sekali itu, dia jual dengan 2 juta, dia untung, saya fine. Tapi apakah setiap hari dia untung? Enggak, mungkin setahun sekali aja. Apakah kita bisnis sama untung setahun sekali? Itu satu kan enggak. Nah, jadi kalau menurut saya, pendapat saya, sebagai distributor, ini adalah tantangan, tapi di satu sisi menjadi satu peluang juga buat kita. Peluangnya apa? Peluang mengedukasi seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Ya, bahwa kalau kita paham, sebetulnya bisnis Riwe, ini selalu saya sharing di tim saya, ujung dari bisnis ini, kalau kita sebagai distributor, itu bukan jadi sales, dan juga bukan jadi recruiter, bukan. Ujungnya adalah kita menjadi pemilik bisnis yang meran organisasi yang besar, yang setiap hari dia seperti bola salju menggelinding dari atas ke bawah, makin lama makin besar. Jadi ujungnya itu di sana. Apa yang kita diskusikan hari ini dan setiap minggu, saya apresiasi sekali dengan Bu Susi, timnya ya, memberikan wacana tambahan-tambahan pengetahuan, which is itu adalah bagian dari nilai yang dikandung oleh Riwe. Ya, dia salah satunya adalah membantu perkembangan mental kita atau mengupdate pola pikir kita gitu ya. Jadi makin lama makin bagus. Nah, tapi kalau kita bilang kita mau lakukan bisnis di Riwe, ujungnya itu adalah kita mempunyai suatu perusahaan yang kemudian kita adalah sebagai advisor, Pak. Kita kemudian ketika Bapak Ibu misalnya contoh ya, Bapak Ibu kemudian ini pemahaman saya, mohon maaf ini pemahaman saya. Kita kemudian katakanlah punya tim ya, 7 orang tim di bawah kita misalnya 5 sampai 7, lalu kemudian kita menjadi advisor mereka dan mereka menjalankan bisnis ini lalu terus mengembangkannya. Ujungnya adalah kita bukan menjual produknya. Gitu. Bahkan Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita betul murni mau jalankan bisnisnya, ada produk bukan untuk dijual. Lebih bagus kita makan atau kita sumbangkan. Bagi kepada teman-teman kita yang sakit, yang mungkin perlu produk gitu ya, bagi saja. Itu malah lebih enak buat kita daripada dijual 2 juta, 2 juta. Kenapa? Kalau ketika kita bagi pada orang, kita sedekahkan pada orang, bisa jadi ya dia atau orang di sebelahnya, anaknya, yang kemudian melihat ini bagus, kemudian bergabung dengan kita. Karena bisnis kita adalah kemudian menarik orang. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sedikit pemahaman saya, mohon maaf saya juga masih hijau sekali di dunia bisnis ini. Jadi saya tidak worry dengan apapun, orang jual berapapun. Bahkan saya kemarin juga ditawarin, Pak, ini ada Pak 1.350.000 Pak kalau Bapak mau beli. Saya bilang, saya bukan mau beli, saya bukan tidak butuh produk Anda, tapi kalau saya beli dari Anda, berarti saya sudah menyalahi prinsip saya dalam menjalankan bisnis ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih
bahwa tim Susi Suryono ini semuanya selalu berada di role Riwe Internasional. Jadi mudah-mudahan manajemen dari Riwe Internasional pun dapat mendukung kegiatan kita ini secara maksimal supaya kita lebih berkembang dan kita semuanya pun lebih yakin dalam hal menghadapi situasi, kondisi terutama di Indonesia. Karena kami merasa bahwa di Indonesia kita pasti bisa. Dan kami selalu menunggu Selasa depan kami akan isi juga beberapa tambahan testimoni-testimoni. Demikian, terima kasih. Karena sudah waktunya kami tutup dan sampai jumpa di Selasa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.